Bara, di sepertiga malam kau selalu menengadah meminta keikhlasan. Di saat itu juga aku selalu menengadah meminta didekatkan doamu atau doaku yang akan terlebih dahulu mencapai langit. Ku pandangi selembar foto dan sebuah kotak perhiasan berisi cincin permata. Ini adalah cincin pertama yang ingin ku hadiahkan untuk seorang gadis saat aku masih duduk di bangku kuliah. Dialah gadis pertama yang membuatku mengenal cinta. Aku sungguh mencintainya hingga berani meminang gadis itu walau masih bergelar mahasiswa. Cinta bersambut, tapi orang tua tak merestui. Kemana harus membawa rasa ini? Sekian tahun aku terus memilih sendiri, mengumpulkan kepingan hati yang berserak karena ulah orang tua gadis itu. Setiap saat aku terus belajar melupakan anak gadisnya. Tapi ternyata mencintai dia dalam semu masih menjadi candu yang selalu kurindui. Hingga bertepatan dengan 27 Ramadan kemarin, aku bertemu dengan Aiza. Saat itu, aku terjun langsung ke rumah-rumah karyawan untuk membagikan bingkisan Ramadan. Rumah yang terakhir kukunjungi adalah rumah orang tua Aiza. Aku tak pernah tahu jika Rahman, lelaki parubaya yang berasal dari Aceh itu, memiliki kehidupan yang sangat memprihatinkan. Istrinya sakit jantung, anaknya ada 4 orang, yang sulung baru tamat pesantren, sedang yang bungsu baru duduk di kelas 1 SD. Yang itu siapa namanya, Pak? Tanyaku pada Pak Rahman. Saat satu anak gadisnya mengantar minum. Yang itu si sulung, Pak. Namanya Siti Aisyah. Sudah setahun nganggur. Dianya sih pengen kuliah, tapi mengingat ibunya keluar masuk rumah sakit, 2 adiknya mau naik SMP dan SMA. Saya meminta Aisyah untuk bersabar beberapa tahun lagi. Loh, beberapa tahun lagi? Maksudnya? Aku bertanya tak mengerti. Atau jangan-jangan Pak Rahman memang tak ingin menyekolahkan anak gadisnya ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin saja Pak Rahman menganut prinsip setinggi-tinggi perempuan menuntut ilmu, dapur, sumur, kasur juga kembalinya. Miris, aku ingin menceramai lelaki itu. Setidaknya nunggu 2 tahun lagi lah, Pak, sampai uangnya terkumpul dulu. Aiza sebenarnya mau masuk fakultas apa? Tanyaku kemudian. Rasanya aku ingin membantu Pak Rahman. Hitung-hitung beramal, uangku juga berlebih. Anak sendirian pun belum punya. Katanya sih pengen jadi guru bahasa Arab. Kalau gitu, suruh dia daftar terus di perguruan manapun yang dia mau. Semua biaya biar saya yang tanggung. Pak Rahman tampak terkejut. Bapak serius? Tanyanya tak percaya. Ya, saya serius, Bapak. Lelaki parubaya itu kembali terdiam. Jangan atuh, Pak. Saya nggak enak. Loh, kok nggak enak? Pak Rahman kan tidak meminta. Saya yang menawarkan. Lelaki itu bergeming, seperti sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana kalau Bapak beri anak saya pekerjaan sebagai wujud terima kasihnya pada Bapak? Tawarnya padaku. Gak usah, Pak. Karyawan saya kan udah cukup. Aku kembali menolak keinginan Pak Rahman. Lelaki itu kembali bergeming. Kalau begitu, jika Bapak tidak menolak, saya ingin menjodohkan anak saya untuk menjadi istri Bapak, supaya dia bisa mengerjakan pekerjaan Bapak yang tidak dikerjakan orang lain. Aku terenyak. Saat itu, kata-kata Pak Rahman tak langsung ku tolak. Sepertinya
Hatiku ingin memberi ruang untuk berpikir. Maafkan saya, Pak, sudah lancang. Mana mungkin seorang pengusaha muda sukses seperti Bapak mau menikahi gadis biasa yang bahkan kuliah saja belum, ucapnya menunduk. Gak ada yang salah, Pak. Selama dia menjaga diri, siapapun bisa menjadi pasangannya. Tawaran Bapak akan saya pikirkan. Kebetulan saya juga sedang mencari calon istri. Setelah hari itu, beberapa kali aku kembali ke rumah Pak Rahman, mencari celah agar aku bisa belajar menerima Aisyah sebagai istri. Kupikir untuk melupakan Alifah, aku harus menikah. Karena setelah menikah akan ada seorang wanita yang selalu mencintai dan mengajakku untuk mencintainya. Tentang kriteria, memang banyak yang ingin menjadi istri dan tentunya yang melebihi Aisyah. Tapi aku mau yang sederhana, harapanku Alifah. Tapi Aisyah juga memiliki semua kriteria wanita muslimah yang kuinginkan menjadi pendamping. Akhirnya, di kali ketiga aku mengunjungi rumah itu, tidak lagi sekedar bertamu, tapi menyatakan keinginanku untuk menikahi Alifah. Kupikir semua akan berjalan dengan mudah, layaknya pengantin baru lain di mana-mana. Ternyata tidak denganku dan Aisyah. Malam pertama kami sangat aneh. Aku dan Aisyah seperti dua orang asing yang diletakkan dalam satu kamar. Hampir 15 menit kami duduk diam membisu di atas ranjang. Berusaha memecah keheningan, aku mulai membuka suara. Kamu gak mau ke kamar mandi? Dia mengangguk sambil menunduk. Terlihat seperti seorang siswa yang sedang disidang oleh guru pembimbing. Memangnya aku kelihatan seperti guru BB. Selama 10 menit dia di kamar mandi. Saat keluar, tubuhnya sudah berbalut gamis super lengkap. Kini giliranku membersihkan diri. Entah beberapa menit aku di ruangan itu. Namun saat keluar, Aisyah masih duduk termanggu di tempat semula dia duduk. Kamu gak mengantuk? Dia mengangguk lagi. Ya udah, kamu tidur aja duluan. Dia mengangkat wajahnya. Baru kali ini aku melihat wajah gadis itu. Setelah sekian lama prosesi pernikahan berlangsung. Mas gak mengantuk? Pertanyaan pertama. Aku menggeleng. Ada yang harus Mas kerjakan. Kamu tidur aja duluan, gak apa. Lirik gadis itu menjawab. Baik Mas. Sepertinya dia menanggapi ucapanku seumpama perintah. Aisyah kini mengangkat tubuh menaiki ranjang, lalu tidur membelakangiku. Kuhela nafas panjang sambil menarik langkah menuju meja kerja yang ada di dalam kamar. Kini semua terasa kembali senyap. Bisakah gadis itu menggantikan posisi Alifah di hatiku? Ada yang terasa perih di sudut hati saat memandangi tubuh gadis itu dari kejauhan. Selintas bayang Alifah mencabut kembali keinginanku untuk melupakannya. Andai yang sedang terbaring itu Alifah, tentu tak kubiarkan malam ini berlalu tanpa menyentuhnya. Pagi ini aku bangun terlambat. Tentu saja karena semalaman aku tak mampu memejamkan mata. Teringat bahwa hari ini adalah hari pertama setelah aku resmi menikah. Pasti Mami dan Nindi akan menyambutku dengan berbagai pertanyaan. Ku edarkan pandang pada seluruh penjuru kamar. Tidak ada Aisyah di tempat ini. Apa jangan-jangan gadis itu sudah turun ke bawah? Tidak mungkin. Bisa jadi dia di kamar mandi. Ku gerakan tubuh menuruni ranjang, lalu mengetuk pelan kamar mandi. Sah,
Kamu di dalam? Iya mas. Oh ya sudah. Kembali aku mendudukkan diri di atas ranjang menunggu Aisyah selesai. 10 menit berlalu. Akhirnya gadis itu keluar dengan berpakaian lengkap seperti semalam. Kamu mau kemana? Tanyaku penasaran. Dia rapi pagi-pagi begitu. Mau sholat mas. Aku hampir tertawa. Mas pikir mau jalan-jalan. Lekas aku berjalan ke kamar mandi. Sedang di atas sajadah, Aisyah tampak tersenyum malu. Aisyah mana Bar? Tanya mama saat aku baru menginjakkan kaki di ruang makan. Masih di kamar mah, lagi beresin tempat tidur. Pasti tempat tidurnya kayak kapal perang ya mas. Ah Nindi, kalau ngomong memang suka ngasal. Apa semua pengantin baru itu harus berantakin kamar? Jika ku maklumi masih di bawah umur. Hush, anak kecil jangan suka asbun. Nanti didengar kakak iparmu kan gak enak, sangga mama sambil menutup mulut Nindi. Aku tak terlalu peduli. Bara, sebaiknya kamu menjemput Aisyah untuk sarapan. Pasti dia malu-malu. Mama juga dulu begitu. Hari pertama di rumah mertua itu rasanya kok kayak nginap di rumah presiden. Nggak berani ngapa-ngapain. Aku mendelik. Beneran mah? Nindi lagi. Kapan sih dia bisa menahan suaranya? Mau kemana Is? Kamu kan belum sarapan. Setelah Nindi, kini Faiz menjadi sumber kerecokan. Kemana juga dia dari kemarin menghilang. Bukannya jadi penerima tamu, tapi malah keluyuran di kantor. Faiz masih kenyang, Mi. Tadi malam selesai razia, seperti biasa, ditutup dengan makan-makan. Oh, ternyata benar, ada kerjaan kantor. Untung aku nggak jadi polisi. Jadi jam kerja bisa kuatur sesuka hati. Jika ada acara sakral seperti kemarin, setidaknya aku bisa stay di rumah. Kasihan Faiz. Tapi Is, duduk sebentar lagi ya. Kita sambut kakak iparmu di meja makan. Cepat Bar, jemput Aisyah. Mendengar perintah mami, aku segera beranjak. Saat sampai di kamar, benar saja. Gadis itu sedang duduk di bibir ranjang sambil termenung. Benar-benar pemalu. Yuk, ikut mas sarapan sama-sama di bawah. Ajakku padanya. Aisyah bangkit dan berdiri di sebelahku. Ku tatap wajahnya sejenak. Cantik, tapi... Ku miringkan tubuh lalu menggandeng lengannya. Dia terhenyak. Boleh kan? Aku mencoba memastikan. Aisyah hanya mengangguk. Kami menuruni tangga berbarengan. Baru menampakkan wajah di ambang ruang makan, Mami menyapa penuh kehangatan. Selamat pagi, menantu Mami yang cantik. Mari duduk, sayang. Mami bangkit dan menggandeng Aisyah untuk duduk di kursi. Entah kenapa, saat akan duduk, mataku terbidik pada Faiz yang posisi duduknya berhadapan dengan Aisyah. Ku perhatikan gelagatnya. Beberapa menit, dia terus menatap istriku. Apa dia jatuh cinta pada kakak iparnya? Gimana tidurnya semalam Aisyah? Pandanganku kembali pada Mami. Kalau Bara lasa di atas kasur, kasih tahu Mami ya. Aku menghela napas mendengar pertanyaan Mami. Bisa-bisanya pertanyaan konyol begitu keluar di meja makan. Detik berikutnya, netraku kembali terlempar pada Faiz. Menemukannya terus menatap Aisyah. Ku menyengaja menggenggam tangan gadis itu. Ingin tahu reaksi adikku saat melihat keromantisan kami. Faiz bangkit. Dia terlihat emosional. Apalagi si Mi, benar-benar emosional. Tak dapat ku percaya.
Benarkah karena Aisyah? Duduklah sebentar lagi, Is. Mami memegang tangan Faiz. Biarin aja, Mi. Mungkin Mas Faiz cemburu. Celetuk Nindi yang semakin membuat muka Faiz memerah. Benar, Is, kamu cemburu. Kalau kamu sudah siap, bawa gadis manapun yang kamu inginkan untuk jadi istri ke hadapan Mami. Kamu juga sudah pantas untuk menikah, Is. Biar teratur hidupmu itu loh. Sepertinya Faiz pura-pura batuk. Jurus itu menghindar. Selama ini kan Faiz gak pernah dekat sama cewek. Faiz ngantuk, Mi. Faiz belum 2 jam menjamin mata. Faiz sudah minum susu. Makanya nanti kalau Faiz udah bangun, jawabnya masih dengan suara lembut. Mas Faiz kayaknya belum punya pacar deh, Ma. Cika, Nindi, kompor merek apa sih dia? Mas Faiz mau nggak aku jodohin sama temanku? Anaknya baik, cantik, rajin sholat, setia kalau berteman, pasti setia sama suami. Faiz kembali duduk. Suasana sedikit lebih tenang. Kutolehkan pandangan menatap Aisyah. Dia nampak terpengong. Penyambutan menantu yang kurang tepat. Siapa, Nin? Mami tak berhenti bertanya. Namanya Ali Fahmi. Kasihan banget hidupnya. Dia disuruh kawin sama juragan ayam sama orang tuanya demi melunaskan hutang sebanyak 10 juta. Alifah. Jantungku sontak bertabu kuat saat mendengar nama Alifah tersebut dari mulut Nindi. Sejenak kepalaku dipenuhi pertanyaan dan kembali tersentak saat Faiz mendorong kuat kursi duduknya. Lalu tanpa menggubris panggilan Mami, dia beranjak meninggalkan ruang makan. Ada apa dengan Faiz? Tidak pernah dia begitu. Belum juga menemukan jawaban, mendadak jantung kembali berdegup saat mendapati Faiz berhenti melangkah. Dia memiringkan kepala dan kembali menatap Aisyah. Sebuah pemandangan yang mengejutkan. Ketika pada saat yang sama, Aisyah juga membalas tatapan itu. Sebenarnya ada apa di antara mereka? Bersambung.